Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini bersama-sama kita akan merenungkan kasih setia Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Oleh sebab itu saya mengajak saudara semua untuk memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Syukur ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami bersyukur padamu. Engkau telah memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami kekuatan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hati yang mengikuti satu persatu di rumah ya Bapak. Kami yakin dan percaya setiap kami yang mengikuti ibadah, tidak ada satupun yang tidak akan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan membawakan khotbah, hamba-Mu yang akan memainkan musik, dan teman-teman lainnya yang mendukung dalam kegiatan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, kesempatan yang indah untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Terlebih kami rindu untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menjadi kekuatan untuk kehidupan rohani kami. Urapi setiap hati yang rindu Tuhan berkati hari ini. Pakai hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama satu tema firman Tuhan pagi hari ini, kekuatan doa di saat krisis. Kita belajar dari pengalaman hidup Tuhan Yesus pada waktu Dia berdoa di Taman Getsemani. Mari kita akan baca bersama-sama di dalam Lukas pasal 22 ayat 39 dan ayat 40. Lukas pasal 22 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Begini firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat yang kita baca tadi mewakili beberapa bagian tentang peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Doa menjadi alat Tuhan Yesus untuk menyampaikan keluh kesahnya kepada Bapanya di surga. Di saat-saat Dia mengalami rasa ketakutan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar hari ini alasan Tuhan Yesus mendasari di tengah-tengah persiapannya untuk menghadapi kematian di atas kayu salib. Dia menyempatkan diri berdoa di Taman Getsemani, menjadi momen yang sangat penting pada saat itu untuk mempersiapkan dirinya di dalam kematiannya di kayu salib. Ada beberapa alasan yang mendasar bagi Tuhan Yesus untuk berdoa di Taman Getsemani. Yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Ternyata ketika Dia berdoa di Taman Getsemani, itu bukan peristiwa yang pertama. Ternyata ini rutin dilakukan oleh Tuhan Yesus setiap saat Dia datang di Taman Getsemani untuk berdoa. Mengapa? Dikatakan di sini sebagaimana biasa Tuhan Yesus lakukan. Ini menjadi jadwal rutin ternyata. Dia berdoa bukan karena Dia dalam keadaan menderita, tetapi Dia lakukan hari demi hari sampai pada saat Dia akan ditangkap itu. Dia melakukan hal yang sudah rutin Dia lakukan sebelumnya. Meskipun pada saat itu rasanya begitu berat untuk Dia melakukannya. Mengapa? Karena Dia tahu sebelum Dia masuk ke Yerusalem, Dia tahu Dia datang akan menghadapi yang namanya penghakiman. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa bagi Tuhan Yesus pada saat itu menjadi pola hidup. Ini menjadi rutinitas Dia lakukan setiap saat. Tidak hanya ketika Dia dalam rasa ketakutan, tetapi dalam waktu-waktu yang Dia merasa aman pun, Dia datang secara rutin di dalam doa. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita teladani adalah mari kita menjadikan berdoa itu menjadi pola hidup kita.
Kita tidak hanya datang kepada Tuhan ketika kita mengalami kesusahan, penderitaan, bahkan mungkin sedang sakit parah, baru kita datang kepada Tuhan. Saat-saat nyaman pun Tuhan memberikan keteladanan. Dia selalu datang di Taman Getsemani untuk berdoa. Lalu yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 40 ini sedang menyatakan bahwa ada kekuatan Allah di dalam doa. Mengapa? Karena pada saat Tuhan Yesus berdoa, dikatakan engkau akan diberikan kekuatan dan engkau tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Berdoa tidak hanya sekedar komunikasi kita dengan Tuhan. Ternyata di dalam doa ada kekuatan yang memberikan kita semakin kuat dan tidak gampang jatuh di dalam pencobaan hidup kita. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kerutinan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam berdoa ini yang membuat dia menjadi lebih kuat, semakin hari semakin kuat. Dan keteladanan hidup ini juga disampaikan kepada para murid. Oleh sebab itu pada saat itu dia mengajak para murid untuk berdoa. Supaya apa dikatakan? Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mereka menjadi kuat. Hal yang kedua adalah ada kuasa di dalam doa. Kuat di dalam melawan segala pencobaan, kesulitan hidup, kalau kita sering berdoa kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 43 mengatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ini terjadi pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tidak hanya dia menjadi kuat, tidak gampang jatuh di dalam pencobaan, tetapi pada saat itu dikatakan malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Jadi pada saat kita berdoa, kita sedang bersekutu di dalam doa, pada saat itu juga Tuhan memberikan kekuatan kepada. Jadi yang sebelumnya Tuhan Yesus itu lemah, rasa takut yang semakin menimpa hatinya, hidupnya pada saat itu. Tetapi ketika dia dalam doa yang sungguh-sungguh, malaikat Tuhan datang lalu kemudian memberikan kekuatan baru, maka Tuhan Yesus menjadi kuat kembali. Makanya dikatakan di sini yang ketiga adalah ada kekuatan Allah ketika kita sedang berdoa. Jadi berdoa itu seperti HP yang sedang dicas. Setiap saat setelah sepanjang hari dipakai komunikasi, kemudian baterainya mulai lowbat, lalu kemudian dicas sampai full 100%, lalu bisa dipakai lagi. Bayangkan kalau HP yang kita pakai setiap saat tapi jarang dicas, maka apa yang terjadi? Maka tidak akan pernah bisa dipakai. Kalau mungkin baterai itu tinggal 5 atau 2%, maka tidak bisa dipakai, tetapi mempengaruhi kekuatan sinyal. Kehidupan rohani kita seringkali seperti itu. Mengapa orang yang senang, sering berdoa secara rutin setiap hari, maka orang-orang inilah yang diberikan kekuatan kepada Tuhan. Karena setiap hari dicas oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh malaikat Tuhan, sama yang dialami oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Pada saat dia berdoa, malaikat Tuhan datang dan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan hidup saya dan saudara? Setiap hari kita bergumul dengan kehidupan kita, sama seperti HP yang setiap hari kita pakai. Jangan lupa, perlu dicas. Oleh sebab itu pentingnya doa di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak lowbat rohani kita.
supaya kita dicas, baterai kita menjadi full, dan efeknya adalah sinyalnya kuat. Mengapa? Ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen, tetapi seringkali mengalami dalam hidupnya seakan-akan Tuhan tidak menyertai, berkat Tuhan begitu kurang terus, bahkan kehidupannya mengalami persoalan demi persoalan. Mengapa? Sinyalnya kurang, jarang dicas, baterainya lowbat, dibiarkan begitu saja. Doa menjadi kekuatan baru untuk kita bisa bertahan hidup, bahkan melanjutkan kehidupan kita sampai di garis finish. Ini pentingnya kita harus berdoa setiap hari, setiap saat, karena di dalam doa ada kekuatan Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Jadi yang keempat ini, semakin takut, semakin kita mengalami pergumulan hidup, seharusnya kita semakin bersungguh-sungguh di dalam doa. Bukan malah sebaliknya. Ada banyak orang ketika menghadapi pergumulan hidup, kekurangan, bahkan mungkin sakit penyakit, lalu kemudian dia mulai mengurangi pertemuannya dengan Tuhan di dalam doa. Tapi Tuhan Yesus memberikan keteladanan pada saat itu. Semakin rasa ketakutannya melingkupi dirinya, maka dikatakan ayat ini, dia semakin bersungguh-sungguh di dalam doa. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mengalami krisis, rasa takut yang luar biasa. Siapapun saat ini mengalami hal yang sama. Inilah saatnya kita bisa membuktikan iman percaya kita kepada Tuhan, untuk kita semakin semangat di dalam doa. Harus dicas setiap hari, ya. Pentingnya setiap hari kita datang kepada Tuhan. Sama halnya yang seringkali kita lakukan sampai hari ini. Setiap jam 4:30 kita ada doa pagi di gereja. Kalau memungkinkan bisa datang, kalau terpaksa tidak bisa datang, berdoa bersama keluarga, suami, istri, anak-anak. Karena harus dicas kerohanian kita, agar kita siap menjalani hidup untuk sepanjang hari ini. Tetapi kalau kita jarang berdoa, pagi hari tidak mau berdoa, siang hari tidak mau berdoa, malam tidak mau berdoa, sama seperti HP akan lowbat, sinyal kita akan rendah, kita tidak akan pernah bisa menangkap maksud kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa ketika kita mau berdoa pada Tuhan. Apalagi di saat-saat seperti ini, harusnya kita semakin sungguh-sungguh, semakin semangat, semakin rutin kita semakin tambah jam doa kita kepada Tuhan, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, ketika kita semakin menambah intensitas kita, doa kita kepada Tuhan, maka kekuatan kita itu akan semakin besar. Kita akan semakin menjadi umat-umat Tuhan yang kuat untuk menghadapi krisis pergumulan hidup kita hari-hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami rindu untuk memulai sesuatu yang baik. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi hidup kami di dalam doa, karena kami rindu memiliki kekuatan Allah di dalam hidup kami. Terlebih ketika kami mengalami pergumulan hidup yang sangat berat hari-hari ini, sungguh kami perlu Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu di luar Engkau kami tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, jadikan kami umat-Mu yang sungguh-sungguh menjadi pendoa-pendoa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah disegarkan oleh firman Tuhan. Di dasarnya kita akan menaikkan doa syafaat. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu. Terlebih serangkaian acara ibadah pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan kami percaya Engkau sudah memberkati kami semua. Kami bersyukur untuk hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau kiranya memberkati mereka semua. Demikian juga jemaat yang hadir, Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sedang berkekurangan Tuhan kiranya Engkau memberkati mereka semua dengan melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sedang bergumul bersama untuk sakit penyakit virus corona yang sedang melanda di sekeliling kami. Kami mohon pertolongan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau melindungi kami, jauhkan kami dari sakit penyakit, jauhkan kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dan kiranya Tuhan akan secepatnya membebaskan kami dari virus ini, dan kami rindu untuk boleh kembali hidup normal seperti semula, dan semuanya karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang hari ini sedang bergumul dan sedang beribadah. Tuhan Yesus kiranya untuk memberkati kami semua melalui ibadah kami masing-masing. Bahkan yang sedang beribadah di tempat kami masing-masing, Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, untuk sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melingkupi dalam kehidupan kami, menyertai dan bahkan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nikmatilah berkat kasih anugerah Tuhan yang asalnya dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus kiranya menyertai
saya dan saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan usahamu, Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, bahkan Tuhan memberkati apapun yang menjadi pergumulan hidupmu. Biarlah kasih anugerah dan damai sejahtera Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami ya Tuhan, hari ini sampai untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih.